A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Abang kakak yang baik dan dirahmati Allah, materi kemarin masih ingat? Apa? Masih ingat atau masih lupa? QS 67 ayat 1. Apa kemarin? Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya. Kemarin saya bahas supaya gampang, wa huwa ala kulli syai'in qadir ini dibuat menjadi kalimat yang mudah dihafal, mudah diingat, yaitu TMBA. Apa TMBA? Terlalu mudah bagi Allah. Lalu di part yang kedua saya bahas Al-Fajr (8, 9, 15 sampai 16). Jadi ini yang disebut sama Kiai Hasan agama untung kalau dia dimuliakan plus dan koma diberi harta, diberi nikmat, dia bilang apa? Allah telah memuliakanku. Inilah yang jadi testimoni-testimoni. Oh Ustaz, benar Ustaz, semenjak saya sedekah sama anak yatim tuh, janji Allah tuh loh. Jadi selama ini janji Allah gimana? Selanjutnya, apabila saya ibtalahu rabbuhu faqadara alaihi rizqahu, diuji dengan kekurangan, qadara alaihi rizqahu, kekurangan rezeki ya. Fayaqulu rabbi, Allah telah menghinakan.
Beginilah testimoni positif negatif. Beginilah yang dia komplainkan. Lalu inilah yang disebut dengan agama untung rugi. Sampai di sini bisa paham? Kapan antum mau bilang Allah tuh maha baik? Bilang dari sekarang. Kapan antum mau bilang Allah tuh maha kaya? Dari sekarang. Kenapa? Kalaupun nasib atau rezeki antum belum baik, belum banyak, belum baik, belum banyak, belum juga sesuai dengan ekspektasi. Kemarin saya lupa sampaikan, antum sudah dapat 1 poin. Beginilah yang diajarkan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada saat beliau pakai cangkul atau mungkin penggali tanah gitu saat menggali parit di perang Khandaq. Waktu beliau menggali di perang Khandaq, nah beliau bicara dengan para sahabat, latuf tahanna Konstantinia. Konstantinopel nanti akan kita bebaskan. Atau jangan bilang penaklukan, itu orang kafir menerjemahkan dengan kata-kata penaklukan. Salah besar. Fataha atau fathu itu artinya bukan penaklukan. Fataha itu artinya pembebasan. Catat besar-besar aku sampaikan nanti. Soalnya sering dibilang penaklukan Konstantinopel. Itu orang kafir yang bikin terjemahan. Tidak ngerti bahasa Arab. Sama juga dengan jihad. Mereka terjemahkan pakai istilah holy war, perang suci. Mana ada jihad? Perang. Jihad itu artinya bisa bersungguh-sungguh. Mujahadah artinya apa definisi bersungguh-sungguh kalau di Munzalan? BTT, benar, teliti, tuntas. Lakukan dengan niat dan cara yang benar. Di mana tuh ya? File BTT tuh. Lama sekali tuh BTT tuh. Mana? Ini BTT, mujahadah, bersungguh-sungguh. Itu ada tiga kata kunci. Lakukan dengan niat dan cara yang benar. Lewati setiap proses dengan teliti. Pastikan seluruh pekerjaan tuntas. Selesaikan. Dan saya posting di Instastory. Mujahadah. Mereka menerjemahkan apa tadi? Holy war, perang suci. Salah. Sebagaimana juga mereka bilang fathu itu artinya penaklukan. Padahal bahasa Arab Fathu Makkah artinya pembebasan kota Makkah. BTT, benar, teliti, tuntas. Nah, baginda Rasulullah SAW ketika menggali parit itu mengatakan latuf tahanna Konstantinia.
nanti Konstantinopel, sekarang berarti Istanbul, latuf tahanna. Latuf tahanna itu pakai takkid, menunjukkan bahwasanya baginda Rasulullah benar-benar yakin dan percaya. Saya ingat salah satu episode dulu sebelum ada mobil-mobil di pondok, mobil oranye belum datang, kita baru punya Al-Qaswa Tritonnya IMM itu. Waktu itu kami di Kubur Risot. Saya lagi menghadiri summer camp Mas Dian. Ada yang ikut nggak waktu itu? Ada yang sudah join belum? Tahun berapa dia? Ya 2 tahun yang lalu belum sampai. Iya memang udah ada berarti kan? Udah ada itu kok 2021. Sudah Covid ya. Di situ di Kubur Resort itu ada sekumpulan komunitas mobil. Nah, ada McLaren, ada BMW, ada Jaguar, ada mobil-mobil sport. Waktu itu sudah ada satu McLaren. Ada Honda Civic tapi yang tipe R, yang harganya 500 sampai 700 juta. Saya nengok dari jauh, komunitas apa ya sih? Dapatlah namanya tuh. Begitu saya lihat, saya cari Instagramnya, saya coba deh. Waktu itu saya pengen berkhidmat niatnya. Saya punya Triton, atau kan mobilnya bagus-bagus. Mobil saya bagian bawa-bawa roti ya. Mobil saya bagian bawa-bawa sembako ya. Alhamdulillah tak dibalas. Tapi saya ngomong, Mas Gian mengingatkan saya tuh, Kay ingat gak? Kay ingat gak Kay? Kenapa? Yang waktu itu Kay ngomong sama saya, nanti klub ini akan kita membersamai kita. Bahasanya fathul. Oh iya ingat, saya bilang. Alhamdulillah Kay, kemarin mereka menghubungi kita di acara summer camp. Mereka akan ikut membersamai acara summer camp. Mereka akan support. Ini Kay, Masya Allah, logo klub itu dengan summer camp. Saya ngomong begitu saat baru punya Al-Qaswa, tapi udah tunjuk. Kemarin waktu saya di Malang juga cerita dengan salah satu abangda kita yang saya membersamai beliau. Saya ditawarkan ikut di sebuah klub mobil. Saya tidak sebut nama klubnya, tapi isinya tuh Ferrari, Lamborghini, McLaren, gitulah. Ustaz kalau mau ikut ayo. Saya bilang nanti saya besarkan dulu miniatur yang di rumah saya. Tidak perlu punya mobil Ustaz. Yang penting Ustaz bisa ikut kegiatannya, bisa join Ustaz. Nanti saya tinggal ngomong sama ketua. Ya insya Allah. Ternyata tidak perlu tanda kutip ya, pakai cara berpikir yang orang kebanyakan itu. Saya jadi ingat materi kemarin, wa huwa ala kulli syai'in qadir itu. Ini babnya itu bukan bab ngayal, bukan bab berhayal, tapi ini bab prasangka baik. Berprasangka baik sama Allah, teman-teman semuanya, abang kakak yang baik rahmati Allah. Ini latihannya seumur hidup. Berapa lama latihannya? Bisa enggak ngelatihnya cuma sekali? Saya kemarin cerita sama antum mobil apa? Mobil harga 7 miliar. Tadi pagi Randi
Saya kasih tahu, saya dikasih hadiah sarung, kain sarung. Saya juga tak tahu, baru akhir-akhir ini ya baru nyambung gitu. Rupanya sarung itu harga 3,5 juta. Itu kalau pakai itu sampai muka kayaknya. Tak usah dibawa ya. Kata Randi, saya tahunya sarung paling mahal berapa tuh? 100.000, 110.000. Iyalah kalau itu merek buah-buahan kan, kedondong, ya kan? Apalagi yang untuk manggis. Tapi Bang Abu tahu tuh sarung-sarung mahal ya Bang Abu. Kalau atau ada kecubung, apalagi bukan satu lagi merek-merek kecubung, apa yang dipakai orang-orang, Lamiri. Nah, Lamiri sampai berapa juta? 2 juta lebih 3 juta ya. Itu kalau pakai sarung langsung masuk surga. Lamiri. Kemarin saya ke Pasuruan dikasih hadiah sarung BHS. Itu ternyata ada level-levelnya. Ada yang klasik, yang paling mahal itu yang masterpiece kan. Serinya itu masterpiece. Jadi ini kita lagi ngomong sarung mahal, dia ngomong gajah pingsan. Gajah duduk 100.000, yang 3,5 juta tuh berapa gajah yang duduk? Banyak gajah yang duduk. Ini jamaah kalau diajak merampok, diajak ngawur gitu tuh suka gitu, ramai langsung yang komen. Diajak serius tak nyambung. Sekali lagi ya teman-teman. Wa huwa ala kulli syai'in qadir itu babnya bukan bab berhayal. Tapi ini bab iman, prasangka baik. Jadi kalau misalnya kayak kakak, misalnya baru nikah, dipegang perutnya, hamil insyaallah, lahirnya lengkap, sempurna, organ tubuhnya itu lengkap, laki-laki, perempuan terserah ya Allah. Jarinya ada 5 di kanan, 5 di kiri, otaknya sempurna, pertumbuhan otaknya baik, organ tubuhnya sempurna, tidak ada cacat sedikit pun ya Allah, Engkau yang Maha Baik. Itu yang saya, mohon maaf ya, dulu lakukan ketika setiap selesai berhubungan suami istri. Waktu belum punya anak, belum lagi proses mau punya anak. Setiap habis selesai, saya usap di perutnya bunda, lalu saya bacakan Al-Fatihah. Jangan langsung tidur ya kita. Selesai berkincah hilang. Doa. Paham tak? Sikit pun paham. Main bully. Sekarang mungkin antum belinya sarung cap apa tadi, kedondong, gajah sunsang, ya. Gajah saltum seperti itu. Tidak apa-apa, saya juga sama dulu zaman saya santri itu mampu beli sarung harga 35.000 rupiah. Itu zaman masih santri itu 35.000 sarung saya. Dan sampai sekarang masih ada sarungnya dan masih saya pakai yang warna ungu. Kalau antum pernah lihat ada sarung saya warna ungu, itu sarung zaman saya masih santri tahun 2003. Sekarang sudah 2023, 20 tahun sama saya masih saya pakai. Ente umur berapa? 22. Lahir tahun 2000. Nanti kalau itu ketemu sama sarung saya, itu cium tangan. Saya udah cerita sama antum kan, Allah izinkan saya pakai barang-barang yang
Mungkin antum lihat harganya ya, kayak tidak masuk akal gitu. Ya tidak apa gitu. Tapi husnuzan kepada Allah, meyakini bahwasanya wa huwa ala kulli syai'in qadir itu wajib masuk diinstal, dan itu latihannya seumur hidup. Jangan lihat antum yang sekarang. Jangan lihat yang sekarang. Jangan lihat sekarang. Baginda Rasulullah waktu mengambil pasir, mengambil batu di dalam itu, mengatakan latuf tahanna Konstantinia. Bayangkan orang dalam parit ngomong mau naklukkan imperium besar yang itu jarak perjalanannya saja Masya Allah tabarakallah, berhari-hari, berminggu-minggu. Hari ini kita yang mengaku umat Nabi Muhammad ketakutan punya cita-cita besar. Ini bukan bab ngaya. Maka tadi dinetralisir dengan mujahadah. Benar niatnya, benar caranya, lewati setiap proses dengan teliti dan anak muda. Apa penyakitnya anak muda? Semangat memulai, tak semangat menyelesaikan. Panas-panas. Saya ngomong ayat tidak enak ya. Apa anak muda itu panas-panas? Jangan sebut ayat-ayat. Betul tak? Episode-episode merintis kebaikan sudah saya kasih panduannya. Ingat, saya bilang kebaikan pasti ada musuhnya. Tapi jangan lupa kebaikan juga pasti ada penolongnya. Kalau engkau berbuat karena Allah, jangan pernah berhenti karena manusia. Lurus niat, bersih hati, maka akan jalan terus. Ingat-ingat lagi, untuk apa saya berbuat ini? Untuk siapa saya berbuat? Kalau sudah ketemu jawaban untuk Allah dan Rasulnya, atau tidak mungkin noleh kiri kanan. Pasti fokus ke garis finish. Garis finish itu namanya husnul khatimah. Garis finish itu namanya kematian. Garis finish itu wafat, meninggalkan dunia ini dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu garis finish kita. Startnya sama. Saya, Ridwan, Pak Rudi, Dr. Sandi, Bang Sam, sama start kita. Mana rahim ibu kita? Keluar, nangis. Ada yang langsung konsen. Begitu keluar langsung perdamaian. Ada nggak ada kan? Ya nangis dulu semuanya. Pak Rudi lahir nangis nggak Pak? Oh nangis. Ya kan? Bang Abu gimana? Langsung ngaduk nasi nggak? Tidak mungkin. Bang Zul keluar langsung mana sampah kan Bang Zul? Kan tidak mungkin. Semua kita lahir dari garis start yang sama dan akan finish di garis start yang sama. Mana garis finish kita? Kematian, al-maut. Bahkan disampaikan oleh baginda Rasul itu kematian itu adalah pemutus kenikmatan. Karena dunia ini banyak juga nikmatnya. Banyak lah nikmat di dunia ini. Banyak. Ada yang halal, nikmat yang halal. Ada nikmat yang haram. Nikmat yang halal apa? Itu pernikahan, istri soleha, anak-anak soleh-soleha. Itu nikmat yang halal. Rezeki yang baik. Ini lagi ramai di sosmed nih kan, bahayanya rezeki haram. Lagi rame nih, dikuliti sama netizen. Anak pertama menghamili, anak kedua hamil di luar nikah, anak ketiga menganiaya anak orang. Terus apa lagi tuh?
Jadi riba itu tidak menghasilkan kebaikan. Dan yang sudah pernah lewat di episode riba tahu sakitnya kena riba itu. Sakit gak? Itu nikmat yang halal. Nikmat yang haram apa? Tadi itu foya-foya, judi, gibah, ngomongkan orang. Zina. Enak zina tuh. Pokoknya lu catat ya, ciri-ciri maksiat itu enak dan bikin ketagihan. Apa? Apa ciri-ciri maksiat? Enak dan bikin ketagihan itu apa kakak? Itu ciri-ciri riba, ciri-ciri maksiat, ciri-ciri makanan haram, ciri-ciri rezeki haram. Dia enak betul dan bikin ketagihan, mau lagi. Dah, sekarang masuk ke ayat yang saya mau bahas. Ini baru mukadimah. Masih ada waktu? Buka surat 57 supaya menjadi penetralisir dunia ini, atau melihat ini menjadi penetralisir. Ini udah pernah saya bahas. I'lamu 57:20. I'lamu annamal hayatud dunya. Langsung spesifik, hayatud dunya. Berarti di sini. Kapan? Sekarang. Annamal hayatud dunya. Tapi lihat, Allah menyebutkan sebelumnya kata-kata i'lamu. A'lama yu'limu, dari kata ain lam mim, ilmun, ketahuilah. Tahukah kamu? Nah gitu. Berarti kalau Allah memulai dengan kata-kata i'lamu, itu artinya banyak yang tidak tahu. Bedakan antara kata Allah, kata orang, dan kata orang kebanyakan. Masih ingat gak? Apa? Bedakan kata Allah dan Rasulnya, kata orang, dan orang kebanyakan. Nah, dalam bab ini Allah menyindir kita, i'lamu, ketahuilah bahwasanya sebagian besar orang itu tidak tahu kalau dunia itu, nah gitu loh. Ngomong enggak? Jelaskan nanti itu di saudagar, karena ini hubungannya sama dunia bisnis, dunia kehidupan sehari-hari. Ini yang disebut sehari dengan namanya flexing. Pamer tuh mobil jeep, pamer motor besar. Nah itu namanya. Tapi antum kalau ngeliat orang pakai motor besar ke masjid, antum harus bangga ikut support. Jangan bilang, ria. Kau miskin tak mampu. Daripada dia parkir di diskotik, bagus diparkir di masjid. Maka saya dorong orang-orang yang punya mobil mahal, motor-motor mahal, saya bawa parkir di masjid. Mungkin Anda siapkan tuh parkir khusus untuk sesi. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun walahu. La'ibun walahu. Sudahlah permainan, melalaikan pula. Apa? La'ibun walahun itu artinya sesuatu yang sifatnya main-main dan melalaikan, bikin kita lupa, bikin kita samsut, bikin kita error.
La'ibun walahun wazinatun. Ada permainan, ada senda gurau yang melalaikan. Zinatun, perhiasan, sesuatu yang enak dipandang mata, sesuatu yang ya bikin senang sesaat, itu zinatun. Yuk sebut, ingat saya. Permainan, senda gurau yang melalaikan, perhiasan. Perhiasan itu sesuatu yang sifatnya itu senangnya sesaat. Apa contohnya? HP baru, jam tangan baru, lagi. Kalau ibu-ibu tuh gelang, cincin, kalung, lagi. Tas, jilbab, kerudung, idong baru, lagi. Bros, sekarang ada bros yang 1 juta lebih. Ada. Kalau yang biasa beli di pasar tengah selusin 50.000, adalah dari A sampai Z dia beli brosnya. A, B, C, D, E, berapa nih bang? Selusin 50.000 ya kak? Tiap hari ganti bros. Hari ini A, besok B, besok C. Ini saya ngomong yang cuma 1 huruf ya tuh. Nah, 1 huruf ya tuh. 800.000, 1,5 juta. Makanya dipasang di depan di. Tengok tak bros aku nih. Kawan meletup KW bang, wah langsung sakit hati. Zinatun, sesuatu yang dipamer-pamerkan, sesuatu yang dibangga-banggakan, dan biasanya nikmatnya cuma sesaat. Kapan barang itu bagus? Saat baru dibeli. Kapan bagus? Saat belum dimiliki. Salah satu mobil kemarin saya tengok, berapa pajaknya? 131 juta 1 tahun. Itu kalau PAW yang disuruh ngurus. Dapat mobil Agya berapa biji tuh? 2. Pajaknya 131. Yang pintunya naik ke atas tuh. Maka habis pintunya naik ke atas, tangannya naik ke atas. Tak mau bayar. Coba kakak-kakak yang suka beli tas, kapan bahagianya? Waktu di etalase mall kan? Waktu di scroll kan? Begitu dah sampai rumah, pakai sekali, ujung-ujung balik ke kantong goodie bag belanja. Plastik belanja tuh loh. Pasar bahagia tulisannya. Itu namanya zinatun. Oke, jelas? Jadi nanti kalau istri mau minta belikan tuh tanya sama dia, mau dipakai terus gak? Sampai tidur pun pakai itu. Gitu Wan bilang sama Kinawan, sampai tidur pakai ya gitu. Aku belikan kan. Jadi waktu dilihat itu bagus barang itu, namanya zinatun. Dia nampak bagus ketika dilihat saja. Setiap orang beda-beda apa zinahnya. Ada yang suka jam tangan, hobi itu jam tangan. Ada yang hobinya itu kacamata. Ada yang cincin. Ada yang jilbab, asal lewat toko jilbab bergegar kawan. Ada yang kaos kaki, nyicil belinya, kanan dulu besok baru beli kiri itu. Ada yang sepatu, entah bila pakai. Saya udah bilang sama kawan-kawan, jangan kita belikan saya sepatu itu, cukup dah itu ya, letih saya pakai, tak terpakai-pakai. Saya pergi mana-mana pakai sendal.
Ada yang hobinya tuh mobil, motor, modif dan seterusnya. Kapan sensasinya tuh dirasakan? Pas mau beli, pas belum punya. Tapi begitu sudah dapat, ya sejak. Dah paham? Itu artinya zina tuh. Siapa yang mau tahu? Berarti selama ini ayat Qur'annya lewat, pegang kepalanya. Astagfirullahaladzim, baru tahu aku. Apa? Beda orang pasti. Ada yang suka kopiah terus dikoleksi. Asal dia mau kopiah beli. Murah memang 15.000, 10.000. Tapi tak bila-bila pakai kopiah putih, kopiah yang model. Ada. Bahasa dia bilang, ini untuk dakwah kok, untuk sholat kok. Maka Allah bilang, i'lamu, dunia ini isinya 3. Di awal ini belum selesai. Satu la'bun, la'ibun. Yang kedua lahun, zina. Kalau anak motor, saat kopdar dan sanmori, Allah sobek baru, Allah itu apa bautnya baut baru. Aku nahan tak makan kena mah. Saya bilang ini orang di mana normalnya? Nyiksa diri supaya bisa modif motor. Dan tahu kan kalau sudah dimodif motor itu dijual tidak pernah dihitung barang itu. Betul tak? Ini udah kita modif, mana dihitung orang? Langsung jatuh drop harga. Belum selesai. Sampai zina tadi, laibun, walahun, wazinatun. Zinatun sesuatu perhiasan yang sukanya sebentar. Sama kayak dulu anak kecil. Ada yang pernah kecil dari sini? Ada yang pernah kecil? Gimana budak kecil kalau minta belikan mainan? Gimana? Gimana kalau budak kecil mau minta belikan mainan? Ya. Belum dapat, belum berhenti. Guling tak? Guling. Saya pernah nengok kok anak-anak orang tuh berguling di mall, berguling depan toko mainan. Mamanya bilang enggak dijual. Masa di mall tak dijual, kata anaknya. Udah? Begitu udah dibeli, dipakai main sekali 2 kali, dah hilang. Betul tak? Maka saya bilang sama kawan-kawan, kalau antum masih punya anak kecil, belikan mainan, jangan terlalu idealis. Belikan mainan yang murah-murah ya, tuh yang di pasar tengah tuh, yang harga grosir tuh, yang sekali banting langsung pecah tuh. Nah itu ya harga murah. Mainan anak tuh nggak usah yang mahal-mahal. Karena namanya mainan. Remote control terus sekali jalan langsung meledak gitu. Ya udah 35.000. Ada yang lewat toko mainan ditutup mata anaknya. Jangan nengok nak. Kok saya udah tidak pakai tutup mata, tutup nafsunya. Baca doanya Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Itu doa saya sama anak-anak saya. Makanya alhamdulillah doanya begitu. Zaman saya kecil mama saya cerita, dulu saya gitu kak, beli senter celupan kain, ngetesnya anti air dah gitu. Masya Allah. Dah, apa isinya di dunia itu? Tafakhurum bainakum, ya disebutkan lafaz Qur'annya ya. Tafakhurum bainakum, wa takatsurum fil amwali wal auladi,
Ada dua yang dilakukan manusia setelah tadi la'ibun walahun wazinatun. Setelah barangnya ada, yang dilakukan adalah tafakhurum bainakum. Ayo. Tafakhurum bainakum. Apa itu tafakhurum bainakum? Saling bangga. Gimana kalimat budak kecil? Kami punya HP. Gimana anak kecil gimana? Gimana kalau budak kecil kalau pamer? Kami punya HP. Yang satu bilang kami punya kah? Kami kameranya 3. Ikutlah si Bintang. Kami 10. Kamera gak 10. Udah besar, nggak begitu cara pamernya. Hidupkan motor, digas-gas, ngomong. Nah, tuh ngasih tahu, CC-nya besar, utangnya juga besar. Gitu loh maksudnya tuh. Tenang. Waktu sih nggak paham. Kalau saya bahas ini di Kajarta gitu langsung nyambung orang-orang tuh. Kami punya kamera bagus. Ada besar tuh. Kami punya tanah, punya rumah baru. Itulah kira-kira budak kecil. Apa? Anak-anak pamer baru nemu. Apa? Baru nemu. Dan takatsur. Setelah tafakhur, takatsur urutannya. Apa tafakhur? Tafakhur tuh pamer, saling bangga-bangga. Takatsur lomba banyak-banyakan. Kau punya berapa? Kau punya jam tangan merek ini Robex misalnya gitu. Kau punya berapa merek Robex itu? Merek Koyak, Robex kan tulisannya ROBEX. Kau punya berapa? Aku punya 10. Aku punya 11. Aku punya yang limited edition, yang di dunia cuma ada 100. Aku punya 1. Sampai nanti pamer istri. Kau berapa? Istri 1. Miskin. 3. Gitu omongannya. 1 ya kayak gitu. Nasibnya bisa kebayang punya 3. Kena omel 3 mulut. Udah ya. 1 tafakhur, yang kedua takatsur. Antum lihat ini flow, ini urutan dari Allah. La'ibun, pertama cuma main-main. Awalnya saya cuma coba-coba, ya lama-lama berlebihan. Nah gitu loh gitu. Paham gak nih? Awalnya tuh coba-coba main-main ya. Enak ya. Pakai jilbab, nge-vape. Awalnya coba-coba. Banyak gak sekarang? Nggak mau lagi orang tuh. Tafakhur wa takatsur. Nanti sampai di episode dia akan pamer. Pamer dalam bab apa? Ini barang limited edition, ini barang mahal, ini barang bagus, ini hanya orang tertentu yang punya. Setelah itu nunjukkan lagi takatsur, aku punya banyak. Pegang lagi kepalanya. Astagfirullahaladzim. Fi ayyi syai'in, dalam hal apa dia takatsur ini? Kata Allah, takatsur fil amwal wal aulad. Pernah lihat orang ketemu sama antum bilang begini, anak saya itu sudah jadi pegawai, anak saya lulusan terbaik, anak saya. Dia cerita 30 menit kita ngomong, 29,9 menit cerita anaknya ya. Ada enggak? Pernah ketemu enggak? Hah? Pernah ketemu orang pamer anak?
Ini ayatnya. Sekarang ada yang pamer bibir baru, hidung baru, oplas. Pakai plastik apa sih? Baskom. Plastik baskom tuh. Gimana tuh menghadapi orang yang pamer anak tuh, dicerita anak saya di luar negeri, anak saya. Sekarang mana anak bapak tuh? Ya sudah di keluarganya masing-masing. Kapan jenguk bapak? Ya setahun sekali, itu pun cuma 1 hari. Mana anak yang kau bangga-banggakan tuh? Itulah saya tinggal lihat fotonya. Nih anak saya hafal Quran, anak saya rapotnya sekian, ranking 1. Ini namanya tafakhur wa takatsur fil amwali wal aulad. Dia bangga-banggakan anaknya. Ada dah? Ada dah? Ketemu dah orang-orangnya? Paham? Siapa yang baru nyambung? Ternyata ayatnya sedalam-dalam ini gitu. Fakta gak? Antum baca ayat ini, terus ingat-ingat yang ada di sosmed, ingat yang ada di berita, ingat yang ada di Instagram, sama plek-plek gak? Terjadi gak? 1400 tahun yang lalu sudah Allah sindir. Inilah yang terjadi, disebut dengan istilah flexing. Tangan kanan berbagi, tangan kiri Insta story. Ini sedekah itu ya tidak usah disebut-sebut. Masa namanya disebut Bapak Fulan 1 juta, Bapak Fulan 200.000, Bapak itu udah lama hamba Allah. Nah sedekah itu kayak gitu, gak usah sebut nama, pakai hamba Allah aja. Nah yang hamba Allah itu saya. Apa dia bilang? Yang pakai hamba Allah itu saya. Loh, apa bedanya? Tafakhur wa takatsur. Untuk ingat-ingat ya, tafakhurun bainakum, saling pamer di antara kalian. Kata-kata tafakhur menunjukkan tidak satu pihak, tapi dua belah pihak saling menunjukkan. Memang kau jak punya, aku punya kan? Nah gitu loh. Paham? Emang kau jak kaya, aku pun kaya juga. Ayatnya relate Ustaz dan terjadi. Ya iyalah, itu 1400 tahun yang lalu. Tangan kanan berbagi, tangan kiri. Ini berlaku untuk amalan pribadi. Kalau antum sebagai lembaga dakwah, lembaga sosial yang mengumpulkan duit, wajib diposting sebagai bentuk pertanggungjawaban. Tapi kalau antum punya amalan personal pribadi, sembunyikan. Sembunyikan kebaikan antum. Jangan dipahami setengah-setengah di materi saya. Kanan berbagi, kiri instastory. Kalau itu amalan personal pribadi, saran saya sembunyikan. Walaupun apa? Ada memang perintahnya sedekah diam-diam dan terang-terangan. Boleh. Udah ya? Jadi Allah menyindir dengan kalimat yang sangat spesifik. Ayo, i'lamu annamal hayatud dunya. Urutannya yuk, 1, la'ibun walahwun wazinatun. La'ibun walahwun wazinatun. Ulang. La'ibun walahwun wazinatun. Ulang. La'ibun walahwun wazinatun. Coba ulang. Ingat tak?
la'ibun walahun wazinatun. La'ibun walahun wazinatun. 3 urutan awal. La'ibun, terus walahun wazinatun. Nanti selesai itu masuk ke zona yang kedua. Apa yang dilakukan terhadap barang-barang itu? Tafakhur wa takatsur. Apa? Apa tafakhur yang pertama? Pamer, saling pamer. Kami punya bros, kami pakai baju keluaran artis ini, kami pakai jilbab limited edition, kami ada Swarovski-nya, nah gitu lah. Tafakhur. Yang satu balas enggak? Balas juga. Emang kau yang punya, aku juga punya. Nah gitu. Mohon maaf itu mau ngambil itu, nah gitu. Nah, mau pamerkan cincin. Sih. Mau pamer jam misalnya gitu. Bibir aku baru gitu. Bibir baru. Operasi kan sekarang. Apa sulam alis. Udah enggak ada kita materi yang ada sulam. Batik ke disulam. Ban ke disulam gitu. Bibir disulam, alis disulam. Keadaan kerja dah. Ini yang sekarang lagi rame pamer hidung kan? Hidung baru. Usah tahu-tahu dia. Tahu saya masuk ke inform KP saya. Tak habis-habis tuh. Sekali operasi plastik langsung pengen terus tuh pasti. Dan tidak pernah puas. Itu setan. Ketagihan pasti. Sekali operasi plastik pasti ada kurang tuh. Iblis setan. Sama kayak orang modif motor. Sekali yang tuh coba-coba modif motor, habis ketagihan, berantakan barang. Maka bagus karisma dulu ada gitu lah itu. Apa yang tadi modif? Ayo, la'ibun walahun. Terus wa tafakhurum fil bainakum wa takatsurun fil amwali wal aulad. Antum belajar ngapalkan istilah Quran. Apa yang terjadi? Saling pamer. Apa yang terjadi? Saling banyak-banyakan. Kama sali ghaithin a'jabal kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarran thumma yakunu hutama wa fil akhirati 'adabun syadid wa maghfiratun minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Langsung di closing. Dah, ayat penutup. Saya pengen menunjukkan ayat 22 dan ayat 23. Masih di surat yang sama. Yuk baca, kita agak cepat ya. 5 menit. Ma asoba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Dah, inna dzalika 'ala Allahi yasir. Setiap bencana yang terjadi padamu, yang menimpa dirimu sendiri sudah tertulis di Lauhul Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Sungguh yang demikian itu terlalu mudah bagi Allah. Inna dzalika, apapun yang terjadi. Lihat, kenapa Allah bilang begitu? Semua sudah dicatat oleh Allah. Qadarallahu wa masya'a fa'ala. Kalau dulu ada istilahnya Ustaz Sudarto bilang an-nasu fit tafkir wallahu fit takdir. Kita punya rencana, Allah punya keputusan. Likai la ta'saw 'ala ma fatakum. Ini istilah Quran, antum pakai istilah ini.
Likaila taksau ala ma fatakum, supaya tidak terlalu sedih dengan apa yang hilang. Wala tafrahu bima atakum. Siapa yang baru tahu ayat ini? Ayat B aja. Apa? Waktu dapat ya biasa ya. Allah ingatkan nih, supaya kamu tidak sedih kalau hilang, tidak juga bahagia benar, over happy ketika dapat. Nengok istri cantik gitu, biasa ya. Kenapa? Nanti pas hilang tidak terlalu sedih. Sama barang juga gitu, jangan simpan di hati, simpan di tangan. Sepatu mahal letak di kaki aja, jangan di hati. Mobil bagus simpan di garasi. Li ayyi syai'in, supaya apa? Nah, ini diajarkan Allah. Likaila taksau ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Yang baru tahu ayat ini? Jadi ini barang-barang banyak gitu. Harusnya. Wow, ada lauk ini, lauk ini, lauk ini. Ustaz, kalau orang Ustaz, misal itu manusia misalnya, orang tercinta apakah orang tua. Nah, ayat ini juga mengajarkan kita. Umar bin Khattab sedih, nangis, bahkan marah. Siapa yang bilang Muhammad wafat, kupenggal lehernya. Itu bentuk cinta, bentuk sayangnya Sayyidina Umar bin Khattab. Tapi Abu Bakar As-Siddiq dalam kondisi sadar. Apa kata Abu Bakar? Siapa yang menyembah Muhammad, Muhammad sudah wafat. Siapa yang menyembah Allah, Allah tak pernah mati. Lepas pedangnya Umar. Anda punya handphone, punya istri, punya anak, punya rumah, punya mobil, punya kendaraan, punya bisnis. Likaila taksau ala ma fatakum. Ingat-ingat itu semua SPA QS 5720. Urutannya tadi sudah ya. Permainan, laibun, walahun melalaikan, perhiasan. Nanti dua outputnya, saling pamer, saling banyak, disebut dengan kolektor. Dah, fil amwal wal aulad, dua, harta dan anak. Inilah yang dikoleksi orang-orang. Lalu kita pindah ke 57 ayat 22 sampai 23. Allah bilang semua sudah dicatat. Oke? Di Lauh Mahfuz. Kesadaran ini terjadi karena sudah diskenarikan oleh Allah, supaya dua kata Allah, likaila taksau ala ma fatakum, supaya tidak terlalu sedih. Ketika hilang, tidak terlalu bahagia ketika datang. Bisa dipahami kira-kira?
Likaila ta'sau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Ayat ini menyadarkan kita bersama supaya kita betul-betul dalam kondisi sadar berlapis-lapis. Semua ini SPA. Apa SPA? SPA. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang kita tempel di mobil-mobil itu menyadarkan yang pakai mobil supaya tahu SPA, semua punya. Mudah-mudahan tadabbur ayat di SMK pagi hari ini menyadarkan kita, semakin membuat kita semangat, semakin membuat kita paham, semakin membuat kita mengerti kalau ada yang pamer harta dan pamer anak, lomba-lomba banyak-banyakan barang, atau udah tahu, oh oke, ini 5720. Apa? 5720. SPA, semua punya Allah itu akan membuat kita tidak terlalu punya rasa gitu. Bahkan mungkin mohon maaf ya, hafal ini dengan barang-barang itu. Karena dia memang akan indah kalau belum dimiliki. Ayo tulis besar-besar, penutup. Segala sesuatu terasa indah jika belum dimiliki. Itu abang ganteng sekali, saya jadi suami saya. Kakak itu cantik sekali, coba lagi yang jadi istri saya. Itu mobil bagus sekali, kalau belum dimiliki itu pasti indah. Zinat, tipuan mata. Makanya di bahasa Malaysia, sulap itu diterjemahkan sebagai silap mata. Orang Malaysia bilang apa? Silap mata. Mata salah lihat itu. Tersilap itu tersalah, salah dan khilaf itu. Silap mata. Orang Malaysia bilang magic itu atau magician atau sulap itu silap mata. Segala sesuatu terasa indah jika belum dimiliki. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan Allah lindungi hati kita, Allah jaga kita, Allah berkahi hidup kita dunia dan akhirat, Allah muliakan kita dunia akhirat, anak cucu keturunan sampai hari kiamat selama-lamanya. Doakan saya, doakan istri saya, tolong doakan anak-anak saya, doakan mama dan ibu saya, doakan suami, seluruh keluarga besar, adik-beradik dan juga keluarga besar Masjid Kapal Munzalan selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah. Sebagaimana saya juga mendoakan abang, kakak semuanya selalu dapat lindungan dan kasih sayang Allah. Al-Fatihah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillah tawakkalna 'ala Allah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Jangan lupa Pak Kakak, insyaallah hari ini
hataman Al-Quran ya. Ajak keluarga, ajak istri, ajak anak-anak, ajak orang-orang terdekat ikut hataman. Minimal ya sebulan sekali ikut. Datang ke Masjid Kapal Indah, silakan datang. Ya, ada menu-menu spesial insyaallah. Nah, ya. Ini untuk menyemangati saja, menyemangati. Silakan datang, kita tunggu. Barakallahu fikum. Berkah selalu, terima kasih banyak. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.